Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Karinatul Iza. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan tes hasil belajar, yaitu dari mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika yang diampu oleh Ibu Wahyu Lestari. Saya itu dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tadris di Universitas Islam Zainal Hasan Genggo. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu di sini ada pengembangan spesifikasi tes. Nah, spesifikasi tes di sini itu adalah deskripsi kualitas tes secara keseluruhan dan karakteristik tes yang dikembangkan. Mengembangkan spesifikasi tes itu merupakan langkah pertama yang penting dalam mengembangkan kit tes. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengembangkan spesifikasi tes. Nah, di situ ada tetapkan tujuan. Yang kedua ada susun kisi-kisi pertanyaan. Yang ketiga ada pilih jenis pertanyaan. Yang keempat itu rencanakan tingkat kesulitan soal. Dan yang kelima rencanakan banyaknya pertanyaan. Nah, yang terakhir yaitu penerbitan masalah perencanaan. Nah, lanjut di sini kan tadi yang pertama menentukan tujuan. Nah, di sini itu menentukan tujuan itu ada dua kriteria. Yang pertama, kriteria yang dijelaskan oleh Mayer 1962, itu tujuan pendidikan harus mencakup 3 aspek utama, seperti performance, yaitu tujuan yang mencakup pernyataan tentang apa yang dapat diharapkan peserta didik. Yang kedua ada condition, yang mana di sini itu menggambarkan kondisi khusus yang diperlukan agar hasil tersebut terjadi. Maksudnya tujuan yang diinginkan itu tercapai. Yang ketiga yaitu criterion. Tujuan pengajaran harus memperhitungkan standar kinerja yang diharapkan dengan menggambarkan standar kinerja apa yang dapat diterima sebagai hasil belajar. Nah, kriteria yang kedua itu dikemukakan oleh Terry Ten 1977. Beliau menyatakan tujuan pengajaran yang berkualitas itu harus mencakup kriteria berikut. Yang pertama yaitu bersifat menguraikan hasil belajar, bukan sekedar menguraikan apa yang diinginkan oleh pendidik. Yang kedua yaitu tujuan instruksional terperinci dan dapat dipahami. Yang ketiga yaitu tujuan instruksional harus dapat diamati dan diukur. Sebab tindakan evaluasi selalu didahului oleh proses pengukuran. Yang terakhir yaitu perlu dicatat bahwa tidak semua jenis mata pelajaran dapat dirumuskan secara memadai dengan TIK, dan banyak hasil belajar terutama di bidang efektif tidak dapat diukur secara operasional seperti yang sudah dijelaskan tadi. Paling tidak pasti ada kesulitan dengan indikator yang dapat menunjukkan keterampilan yang terukur dan dapat diamati. Maka dari itu Mukhtar Bukhari memberikan model untuk merumuskan tujuan penilaian terhadap penguasaan materi yang dapat dengan mudah diukur dalam proses operasional dan mental seperti yang dijelaskan. Nah, lanjut yaitu menyusun kisi-kisi soal. Nah, di situ kan udah ada gambar. Kalau kisi-kisinya itu yang pertama itu contoh formatnya. Itu seperti ini. Yang pertama soal mata pelajaran yang pasti matematika. Satuan maksudnya dari sekolah apa yang diuji, di sekolah mana uji tersebut diuji, kelasnya, setelah itu kompetensi dasar. Bisa dilihat sendiri di sini. Lanjut ke penentuan teknik dan bentuk penilaian, ya seperti ini.
Bisa dilihat sendiri. Yang ini indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini instrumen penilaian sikap. Formatnya kayak gini. Bisa kalian lihat sendiri. Lanjut. Ini untuk instrumen penilaian pengetahuan dan keterampilan. Untuk soal, biasanya ini soal yang berupa pilihan ganda atau esai. Bentuknya kayak gini. Atau, ya. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu memilih tipe soal. Ada beberapa hal yang diperhatikan untuk kesesuaian antara tipe soal, yakni yang pertama yaitu materi pelajaran, yang kedua tujuan evaluasi, yang ketiga scoring, yang keempat pengolahan hasil evaluasi, yang kelima pemberian tes, dan yang terakhir yaitu dana dan kepraktisan. Nah, jenis tes itu juga harus disesuaikan oleh penyelenggara evaluasi, seperti masalah waktu, tempat, sistem penyelenggaraan, banyak sedikitnya peserta, serta siapa yang mengolah hasil evaluasi maupun dalam mencetak soal, serta pertimbangan kepraktisan, serta kemungkinan soal akan dipakai berkali-kali atau sekali pakai. Itu. Lanjut ke membuat tarif kesukaran. Yang pertama di sini ada pembuatan tes harus mendesain mempertimbangkan tingkat kesulitan soal agar bisa dilihat dengan empirik dari persentase kegagalan saat menjawab. Guru hendaknya membuat radius di sekitar daerah rata-rata, tetapi bila menggunakan acuan norma, penyebaran tingkat kesulitan itu bisa ditoleransi. Lanjut, yaitu merancang jumlah tes. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat merancang jumlah tes, diantaranya reliabilitas tes. Yang kedua, bobot keseluruhan bagian. Yang ketiga, waktu yang digunakan untuk mengerjakan tes. Dan yang terakhir yaitu uji coba suatu tes. Nah, tes yang baik itu sudah seharusnya punya reliabilitas yang tinggi. Sehingga makin banyak soal, makin tinggi reliabilitasnya. Lanjut ke merencanakan, ini yang terakhir, merencanakan jadwal penerbitan soal. Yaitu penggandaan tes harus dicermati. Jika instansi belum punya fasilitas yang lengkap, harus dirancang pengadministrasian secara optimal. Nah, tingkat kerumitan soal itu juga harus diperhatikan, karena soal yang rumit butuh keahlian dalam menyelesaikannya dan perlu perpanjangan waktu untuk mengerjakannya. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya berharap kita dapat melanjutkan diskusi ini lain waktu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.